Bayi kecil itu pun hanyut di sungai, namun dia tetap tersenyum karena seekor burung mendekatinya. Para warga yang melihat pun terjun ke dalam air untuk menyelamatkan bayi di dalam keranjang itu. Setelahnya bayi itu pun diserahkan kepada guruji yang lantas membawa bayi itu ke dalam kuil untuk dihadapkan kepada dewa. Guruji berkata bahwa bayi itu adalah perwujudan ilahi dari sang dewa. Dialah yang akan menegakkan keadilan untuk melayani rakyat. Lalu dengan mempertimbangkan anugerah para dewa, Guruji pun memberikannya nama Bermalu sembari mengangkat bayi itu ke atas. Kemudian pada tahun 1659 kita diperlihatkan pertempuran antara Aurangzeb menyerang pasukan Agra. Di sini Aurangzeb ingin menggulingkan kakak laki-lakinya Darasiko. Dia menangkap kakak laki-lakinya sendiri untuk dieksekusi. Aurangzeb menawarkan dua pilihan, apakah kakaknya ingin kedudukan atau dia harus pindah keyakinan. Namun kakaknya teguh untuk membela keyakinannya, sehingga Aurangzeb pun menghabisi kakaknya itu. Di malam harinya yang mulia Raja Akra mendapatkan kiriman hadiah. Tapi setelah dia membuka peti itu, sang raja pun kaget guys. Ternyata itu adalah sepotong kepala putranya. Tidak lama kemudian Raja Akra pun ikut disandra oleh Aurangzeb yang adalah putranya sendiri. Aurangzeb juga menawarkan pilihan yang sama kepada ayahnya. Apakah tata atau keyakinan yang selama ini dia imani? Namun sang ayah tetap pada pendiriannya. Dan dia pun akhirnya bernasib sama dengan Siko putranya. Kemudian pada tahun 1684 setelah kejadian itu, Pita dibawa ke India Selatan di kota Machilipatnam. Saat itu para kompeni mendatangi kota itu. Kali ini Tavernier bertanya kepada Kasilinggam, apakah dia sudah menyiapkan semuanya. Lalu Kasilinggam pun mengatakan bahwa semuanya sudah bisa diangkut sebanyak-banyaknya. Di sisi lain seorang pekerja mengutuk kompeni itu yang sudah menjarah kekayaan mereka dan membawanya ke negeri asing. Nah di sini Mimin akan menjelaskan dari mana datangnya berlian-berlian itu dan juga seorang bayi yang hanyut di awal film. Jadi diceritakan beberapa tahun yang lalu ada seorang bocah yang dikeroyok oleh para penambang karena dia menemukan sesuatu yang paling berharga. Dia berusaha melawan dan memanggil ayahnya untuk memberitahukan hal itu. Namun para penambang mengepungnya beramai-ramai untuk merampasnya. Tiba-tiba pengawas pun datang memukulnya sampai dia pun jatuh pingsan. Lalu seorang penambang menunjukkan berlian itu dan pengawas pun menangkapnya. Dalam kekalutan sang ayah meminta orang-orang untuk menolong anaknya. Tapi mereka tidak peduli dan lalu pergi. Sementara pengawas tadi membawa orang itu ke hadapan pimpinan mereka untuk menyerahkan berlian yang didapatkan. Melihat berlian yang didapatkan lumayan besar, pemimpin itu pun sangat senang. Karena sudah berjasa mendapatkan berlian, pekerja itu pun kemudian diberikan makanan yang sepadan. Sementara bocah tadi dan ayahnya terlihat menyimpan kebencian. Lalu di malam harinya bocah ini pun mengeluh, mengapa hasil kerja keras mereka dirampas oleh penguasa. Kemudian ayahnya pun mengutuk para penguasa yang sudah berbuat zalim, dan dia meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah diam untuk merebut semua yang sudah mereka rampas. Seketika malam itu juga hujan pun turun bertambah deras, yang mengakibatkan